Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk Ibu Eko selaku dosen pengampu dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil observasi kami mengenai proses pembelajaran sejarah, dan yang menjadi narasumber kami saat ini ialah Ibu Fitria selaku guru sejarah di SMA Negeri 17 Jakarta, yang nantinya jawaban-jawaban hasil wawancara ini akan terfokus sesuai dengan keadaan di SMA tersebut. Dan untuk teman-teman, selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Dalam kurikulum 2013, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan bahwa pelajaran sejarah menjadi bagian terpenting dalam pembelajaran di sekolah, khususnya bagi tingkat SMA atau sederajat lainnya. Karena dalam belajar sejarah, membuat setiap manusia yang mempelajarinya bisa mengetahui peristiwa-peristiwa di masa lampau dan juga secara tidak langsung belajar untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur dan kini tinggal sebatas sejarah saja. Yang pertama, perencanaan dalam proses pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah memiliki orientasi untuk setiap siswa atau siswinya memiliki pemikiran yang bersifat kritis dan juga menambah wawasan serta pengetahuan mengenai kesejarahan. Setiap proses pembelajaran yang akan dilaksanakan tentunya menumbuhkan perencanaan. Perencanaan tersebut merupakan faktor yang memegang peranan yang sangat penting agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, kondusif, dan mendorong para siswa dapat memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Guru sebagai tenaga pengajar memiliki peran penting dalam keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah. Pada kurikulum 2013, guru diwajibkan menyusun rencana pembelajaran sebaik mungkin untuk mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Setiap guru akan membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang tujuannya untuk mempermudah proses pembelajaran dan juga sebagai panduan awal dalam memulai pembelajaran. Selain menyusun RPP dalam perencanaan pembelajaran sejarah, maka seorang guru sejarah sebelum memulai pembelajaran harus memahami karakter setiap siswanya, karena setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Guru sejarah juga harus tahu terlebih dahulu bagaimana metode-metode penyampaian materinya dengan tepat untuk membuat ketertarikan dan juga kenyamanan siswanya dalam melakukan proses pembelajaran sejarah. Tak lupa pula, guru sejarah harus tahu betul materi-materi yang akan disampaikan dan memahami bagaimana kultur setiap materinya. Pelaksanaan dan kondisi dalam proses pembelajaran sejarah. Menurut Ibu Fitria, untuk kegiatan awal yang dilakukan oleh Ibu Fitria ialah kegiatan pendahuluan, di mana ketika memasuki kelas mengucapkan salam dan menyapa setiap murid agar tidak mengalami ketegangan. Dalam penyampaian materi, Ibu Fitria memberikan pilihan yang menarik untuk metode pembelajaran, tetapi yang banyak dipilih ialah metode pembelajaran dalam bentuk games. Memang belajar sejarah itu asik dan tidak membosankan, namun kembali lagi kepada tenaga pendidiknya bagaimana dia mencairkan suasana kelasnya. Nah, metode games ini bukan hanya sekadar untuk main keseruan saja, tetapi juga untuk memperdalam ilmu materi yang terdapat dalam game tersebut. Karena Ibu Fitria akan mengulas kembali materi yang akan dibahas dalam game tersebut. Dan di sini siswa dituntut untuk terus mengingat dan mempelajari materi yang ada di game tersebut. Selain games, Ibu Fitria juga memanfaatkan teknologi untuk membuat media pembelajaran, seperti video ilustrasi yang menarik dan nantinya akan ditonton oleh setiap siswa. Kemudian, mewajibkan setiap siswanya untuk membuat pertanyaan. Ini bertujuan untuk melatih pemikiran historisnya yang bersifat kritis.
Setelah berbicara mengenai pelaksanaan dalam proses pembelajaran sejarah, beralih ke kondisi setiap siswanya, apakah efektif atau kondusif? Jika kita sebagai tenaga pendidik tepat dalam melakukan metode penyampaian materinya, maka siswa pun akan efektif dalam menerima materinya, dan proses pembelajaran sejarah pun akan berjalan dengan lancar. Hanya saja, karakter setiap siswa berbeda, dan metode yang disiapkan juga mau tidak mau harus menyesuaikan dengan karakter dari siswa tersebut. Guru sudah dengan baik merancang metode pembelajaran, namun masih ada saja siswa yang kurang serius menanggapinya dan mungkin masih ada saja yang ngantuk dalam proses pembelajaran tersebut. Jika sudah seperti ini, solusinya ialah sebagai tenaga pendidik harus cepat tanggap jika menemukan siswa seperti ini, dan guru juga harus memiliki 1000 metode yang tepat ketika melakukan pembelajaran, apalagi pembelajaran sejarah. Permasalahan dalam melaksanakan proses pembelajaran sejarah. Dalam melaksanakan pembelajaran sejarah tidak mungkin berjalan mulus begitu saja. Meskipun sudah ada perencanaan dalam melakukan pembelajaran, tetapi tidak menutup kemungkinan masih akan mengalami kesulitan, baik dari siswa maupun guru sebagai tenaga pendidik. Karena ini lebih terfokus pembelajaran sejarah, permasalahan utama yang harus dihadapi semua siswa ialah bagaimana menghilangkan rasa bosan dan mengalahkan rasa ngantuknya. Kemudian, guru juga mengalami permasalahan dan kesulitan seperti kurangnya kesiapan dan rancangan pembelajaran. Mungkin juga ada beberapa guru sejarah yang kurang dalam pemahaman materi dan guru terlihat tidak mempunyai wibawa karena pengetahuannya dikalahkan oleh siswanya sendiri. Kesulitan lain yang dihadapi oleh guru juga kurangnya kreativitas dan kurang memanfaatkan teknologi yang nantinya bisa digunakan dalam media pembelajaran sejarah. Kesulitan dari guru tersebut juga akan melahirkan permasalahan dari setiap siswanya. Seperti tadi, siswa mudah mengalami bosan dan mengantuk. Permasalahan ini jika didiamkan akan membuat kemunculan permasalahan baru, seperti siswa mulai tidak suka melakukan pembelajaran sejarah. Karena sekolah sekarang berbasis online, makin ada permasalahan baru yang dihadapi seperti kurangnya fasilitas dari siswa yang memadai. Banyak siswa yang tidak mempunyai handphone, entah kendala jaringan dan tidak memiliki kuota internet. Lalu untuk kesulitan dari Ibu Fitria selaku guru, ialah semakin sulitnya untuk berinteraksi kepada muridnya melalui fitur Zoom atau Google Meet. Dan juga semenjak daring, jam pembelajaran sudah disederhanakan, maka materi yang didapat akan sedikit. Guru juga tidak bisa menilai sikap siswa, karena kita sebagai guru tidak melihat langsung, jadi agak sulit untuk kita menilai sikap, mungkin hanya sebagai melihat kehadiran. Guru ya, tujuan utama kita apa sih melakukan pembelajaran? Artinya ada proses di sana ya. Evaluasi adalah bahan untuk evaluasi diri saya juga. Saya selama 1 tahun nih ngajarnya gimana sih, selama 6 bulan ini ngajarnya seperti apa sih. Nah itu saya evaluasi, terus saya jadikan lebih baik. Bukan berarti kita ngikutin semua kemauan siswa ya, bukan berarti seperti itu, tetapi menjadikan diri memang lebih baik. Kalau misalnya tadi saya bilang ngajarnya terlalu cepat sehingga siswa kurang paham, misalnya gitu, ada yang tulis seperti itu kan sesuatu yang memang menjadi sebuah sorotan. Oh berarti memang saya ngajarnya terlalu cepat, besok saya ngajar speednya dikurangin, terus saya ulang lagi, bagaimana nak paham, kalau belum paham ibu ulangi lagi ya. Jadi ada kayak masukan yang seperti itu, saya evaluasi ke diri saya. Cuma yang tadi saya bilang, tidak semua masukan atau evaluasi dari siswa itu bisa kita terapkan. Balik lagi, guru kan juga manusia ya. Ini kan ibu kan dalam melakukan proses pembelajaran sejarah kan pasti sudah merancang perencanaan yang cukup baik kan, tetapi bakalan pasti masih ada aja keluhan dari siswa-siswanya, entah yang bilang bosan lah, kurang menarik lah kan, karena kan pembelajaran sejarah kan emang pasti condong lebih membosankan katanya. Nah, bagaimana sih ibu sebagai seorang guru untuk mengevaluasi terutama untuk siswanya itu sendiri dan juga evaluasi untuk diri sendiri, bagaimana supaya pembelajaran sejarah ini tuh
menarik loh, kayak bisa diterima oleh seluruh siswa dan juga bisa terpenuhi rencana-rencana yang telah ibu rancang. Balik lagi ke metode yang kita terapkan, model yang kita terapkan, dan media yang kita pakai. Metode sebaik-baiknya metode itu akan menjadi baik jika di tangan guru yang baik sebenarnya. Ya, jadi gimana caranya kita menggunakan metode itu, memodifikasi metode tersebut, lalu membuat kelas menjadi semakin hidup ya, kurang lebihnya kayak gitu. Terus yang paling penting apa sih sekarang kalau dalam sejarah? Supaya siswa ada sikap kritis kan di dalam dirinya. Ya kan, kebanyakan gitu. Saya maunya nih siswa saya kritis nih. Boleh dengan metode ceramah pun gak masalah, tapi metode ceramah yang diterapkan itu dengan visual yang bagus juga, dengan audio yang bagus juga, itu bisa membuat tertarik anak. Jadi kalau menurut saya, bagaimana siswa bisa menarik dengan pembelajaran tersebut adalah dengan cara metode yang kalian terapkan itu sudah sesuai atau belum dengan karakteristik siswanya, sudah sesuai belum dengan isi kelasnya. Kalau nggak sesuai, misalnya contoh kamu mau mengadakan karya wisata dengan siswa ke Museum Bahari misalnya, tapi kenyataannya sebagian besar orang tua ini tidak mengizinkan. Apakah kamu akan tetap pergi ke Museum Bahari? Enggak kan? Nah itu yang maksud saya, metode karya wisata yang mau saya terapkan ternyata orang tua ini nggak ngizinin, atau malah dari pihak sekolah nggak ngizinin gitu kan. Atau